Ya, nama saya Wahyu Arla Prowendo Damanik Raja. Di sini akan menjelaskan mengenai economic crimes. Secara umum saya di sini mengetahui apa yang dirumuskan sebagai kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan motif-motif ekonomi yang cukup pasaran dan sering terjadi. Jadi mengenai kejahatan ekonomi ini, kita bisa melihat secara sempit sebagai tindak pidana yang sering diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Di samping itu juga, menurut saya kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas, ya seperti semua tindak pidana di luar undang-undangan TPE UU Nomor 7 dari tahun 1955 yang sering bermotifkan ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Perlu kita tahu juga kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara yang sehat dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup kejahatan ekonomi ini juga sering diartiluaskan dengan istilah asik seperti economic crimes, crime as business crime, abuse of economic power, atau economic abuse. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penegakan hukum dan pencegahan tindakan kejahatan dalam tujuan ilmu ekonomi. Diawali dengan Montesquieu 1748 yang kemudian diikuti oleh Ceres Bescere tahun 1767 dan Germani Bentham tahun 1789. Ini adalah salah satu contoh perkembangan analisis ekonomi terhadap fenomena hukum. Pada zaman itu sering juga pengembangan ini banyak diinginkan atau diusahakan untuk terus berkembang mencapai tujuan yang diinginkan. Awal perkembangannya ini sejak tahun 1968-an, perkembangannya terus meningkat pesat. Banyak publikasi hasil riset tentang analisis ekonomi terhadap fenomena hukum. Perkembangan analisis ekonomi ini terhadap fenomena hukum yang diawali dengan 3 nama tadi yang saya sebut tadi, yaitu Montesquieu tahun 1748, Charles Bescere tahun 1767, dan Germani Bentham tahun 1789, merupakan awalan dari perkembangan yang akan terus meningkat, terutama pesatnya itu pada tahun 1968. Di situ publik mulai berpikir mengenai pentingnya suatu analisis ekonomi terhadap fenomena hukum. Ekonomika kriminalitas ini, lanjut kita membahas mengenai ekonomika kriminalitas atau yang sering disebut dalam bahasa asing crime of economics atau law and economics. Mana dia? Mengenai permasalahan ekonomi ini, kita banyak mengetahui bahwa kriminalitas sering terjadi dalam pihak-pihak terkait. Ilmu ekonomi yang menitik beratkan analisis ekonomi pada bidang hukum dan regulasi sejak terbitnya seminal paper tersebut.
Cakupan pembahasan yang dikategorikan dengan ekonomika kriminalitas tidak saja terbatas pada tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonominya. Contoh kegiatan yang terkait dengan ekonomika kriminalitas ini bisa berupa korupsi, pencucian uang, fraud, dan lain-lain. Juga berbagai tindak kejahatan kontroversial lainnya seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain. Saya juga mempunyai contoh terkait dengan persaingan usaha, perceraian, peradilan pajak, dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang terkait dengan ekonomika kriminalitas. Pada intinya itu ekonomika kriminalitas ini kegiatan yang merugikan, yang sangat-sangat merugikan ya. Sejak terbitnya 3 jurnal atau seminal paper yang tadi saya sebut tadi tuh, yang 3 yaitu Montics itu tahun 1748, Bartucci Berkshire tahun 1767, dan Jeremy Bentham 1789. Para ekonomi terhadap analisis ekonomi mengenal fenomena hukum menjadi meningkat pesat karena mereka bertiga merupakan salah satu pelopor yang memiliki niat dan juga keinginan untuk peningkatan terhadap masalah ini. Banyak pro dan kontra yang muncul dalam menanggapi artikel yang berkarya Thesaurus. Sebagian besar ekonom menunjukkan bahwa dengan metode permainan yang berbeda, maka solusi yang ditawarkan Thesaurus tahun 1989 setelah fenomena hukum ini terkait ekonomi meningkat, keinginan untuk mempelajarinya, ditawarkan untuk belum tentu berlaku. Di sini ada juga yang berpendapat menurut Breker tahun 1968 keputusan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat biaya dari tingkat kejahatan itu sendiri. Sebagai contoh, jika expect benefit suatu tindak kejahatan melebihi expose cost-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindakan kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari individu menunjukkan bahwa expect cost-nya melebihi expect benefit-nya dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan hal tersebut karena ya dianggap rugi. Contohnya kayak kita ingin melakukan kejahatan tapi tidak sesuai dengan apa yang akan kita terima, ya maka tindak kejahatan itu sendiri tidak akan dilakukan karena dianggap rugi. Di sini implikasinya pemerintah memiliki dua alternatif pilihan kebijakan, yaitu menentukan hukuman yang sangat berat dengan probabilitas penangkapan kecil, atau dengan pilihan kedua menentukan hukuman yang ringan namun dengan probabilitas penangkapan yang besar. Jadi sebagai contoh itu, yang pertama itu hukumannya berat akan tetapi yang ditangkap itu cuma sedikit, sedangkan yang kedua dia ingin menurunkan hukumannya, tingkat hukumannya menjadi lebih ringan, tapi yang ditangkap itu menjadi lebih banyak. Saya juga menyimpulkan di sini, semakin berat suatu hukum diberikan, semakin besar biaya yang ditanggung oleh wajib pajak. Untuk hukum denda diperlukan sebagai sumber daya dan memungut denda. Salah satu artikel juga saya baca dari hasil penelitian itu, di Inggris menunjukkan bahwa untuk setiap $1 denda yang mampu dipungut diperlukan tak kurang dari 11 hingga 44% untuk biaya pengumpulannya.
Sedangkan biaya social service-nya juga tidak murah, yaitu kira-kira 3.500 per tahun per narapidana. Jadi semakin besar atau semakin banyak narapidana, semakin tinggi yang akan dikeluarkan oleh pihak pemerintah dengan social service-nya. Sebagian besar dari biaya tersebut adalah digunakan untuk biaya pengawasan atau politing cost. Biaya untuk memenjarakan seseorang terbukti paling mahal, yaitu sekitar 30.000 per tahun per pesakitan. Kita juga harus mencatat hal ini karena hampir sama dengan gaji seorang yang baru lulus mendapatkan gelar PhD dan kemudian bekerja sebagai dosen di Universitas Inggris. Jadi tingkatnya itu seperti tidak baik lah untuk jangka panjang. Di salah satu artikel juga saya baca, seperti layaknya analisis ekonomi yang lain dan di sektor lain juga, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk meminimasi pelanggaran. Pemberian hukum dipandang sebagai salah satu metode untuk mengurangi kejahatan. Di lain sisi, ekonom percaya bahwa tindak kejahatan bisa diminimasi dengan pemberian kompensasi kepada individu untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Di sini juga saya memiliki cakupan pembahasan yang tadi itu sudah cukup baik jika diketahui secara luas oleh publik. Karena dengan hal tersebut maka makin banyak orang yang terbuka pikirannya mengenai pentingnya mengetahui apa saja sih yang sering dicakup dalam penegakan hukum dan penjagaan tindakan kejahatan dalam tujuan ilmu ekonomi dalam fenomenanya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan ekonomika kriminalitas. Ada beberapa nama seperti dan teori seperti disease theory dan game theory. Oke, kita masuk pertama dengan disease theory. Ini adalah analisis yang dapat digunakan dalam situasi di mana pembuat keputusan mempunyai beberapa alternatif tindakan, seperti pilihan-pilihan lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam menghadapi juga sekumpulan kejadian yang mungkin terjadi di masa datang. Jadi dia tidak hanya memikirkan jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Decision making di sini memiliki 3 macam, seperti decision making under pressure, misalnya linear programming. Yang kedua ada decision making under freaks, semisal max Emacs dan max Emin. Yang ketiga ada making in conflict dengan game theory. Jadi kita bisa tahu bahwa decision theory memiliki bagian mengenai game theory. Di dalam analisis keputusan juga memiliki tahap-tahap umum. Seperti yang pertama kita harus mengetahui definisi masalah, yaitu sebenarnya masalah apa saja yang terkait dan juga masalah apa saja yang harus diangkat. Ini masalah mengenai apa. Setelahnya kita harus mendaftarkan alternatif keputusan. Atau sebagai contoh, jika kita gagal di keputusan A atau dianggap kurang baik dalam keputusan A, kita harus memiliki keputusan lain untuk memperbaiki apa yang sesuai dengan tindakan itu. Setelah itu kita harus juga mengidentifikasi sebagai outcome. Jadi kita juga harus mengidentifikasi ini sudah layak atau tidak
pilihan alternatifnya cocok atau tidak. Kita juga harus menentukan nilai hasil untuk masing-masing kombinasi alternatif keputusan dengan outcome. Jadi kita harus tentukan juga nilai hasilnya tuh. Sebagai contoh misal A 90, keputusan A bernilai 90, maka keputusan B juga setidaknya harus 90 juga agar seimbang gitu. Baru itu kita juga harus menentukan pilihan model keputusan yang cocok. Terapkan juga model dengan pilihan keputusan optimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai game theory. Di sini kita akan membahas mengenai penggunaan game theory. Sebenarnya game theory ini sudah dirintis oleh beberapa pakar matematika. Namun game theory mulai mendapat perhatian luas sejak terbitnya buku berjudul Theory of Games and Economic Behavior pada tahun 1904 yang ditulis oleh seorang pakar matematika, John von Neumann, dan pakar ekonomi, Oscar Margaret. Game teori terus berkembang sampai saat ini, dan meskipun masih dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi, namun game teori telah diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, politik, manajemen, dan ilmu sosial. Menurut saya mereka juga berpikir gitu kan, agar orang lebih mudah paham akan apa itu game teori, maka mereka memberikan contoh-contoh game yang sederhana, antara lain Two Percent Zero Sum Game, Max, Min, dan Minimax, Ultimate Game, Linear Programming. Itu adalah game yang sederhana, dapat bermanfaat karena kebanyakan game tersebut mengajak pemain untuk menggunakan logika untuk mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi simpelnya itu game teori itu mereka ada pihak yang terkait dengan pakar-pakar atau para analisis menciptakan sebuah game gitu untuk mengaplikasikan atau memberitahu bahwa ini loh sebenarnya yang dibutuhkan dalam ekonomi itu atau kasus atau hukum perdata itu. Mereka juga tidak gimana ya, pakar-pakar tersebut juga saling bekerja sama. Dari teori permainan disesuaikan dengan ilmu matematikanya, lalu hasilnya membuka titik pelana yang dapat mudah dipahami oleh para pelakunya. Saya juga mengetahui bahwa Jean Venom, seorang matematikawan, adalah game teorinya tuh. Pada tahun 1928, Neumann telah mempublikasi teori fundamental permainan Two Percent Zero Sum, yang secara sederhana merupakan teorema dalam matematika murni. Teori tersebut baru mendapat tanggapan intelektual yang luas setelah Neumann berkolaborasi dengan seorang ahli ekonomi bernama Oscar Margaret pada tahun awal 1940-an, yang akhirnya mewujudkan sebuah buku gitu yang momentual berjudul Theory of Game and Economic Behavior. Jadi secara tidak langsung mereka mengkombinasikan kedua hal itu dan mendapat respon yang cukup baik. Seperti judul bukunya gitu kan. Game theory awalnya memang dikhususkan dalam Copeland 1945. Menulis tentang buku tersebut sangat-sangat berdampak pada kita sekarang. Memiliki dampak yang sangat positif untuk kita sekarang ya. Seperti contoh game teori analisis rasionalis dari situasi konflik dan kerjasama. Secara lebih spesifik ada satu contoh, yaitu The Nature of Games, memiliki permainan yang didefinisikan dalam situasi apapun. Contohnya nih ya,
Satu, kita tuh harus terdapat minimal 2 orang pemain. Seorang pemain dapat berupa individu, tetapi juga bisa berupa perusahaan, bangsa, atau bahkan spesies biologi. Yang dimaksud seperti itu. Yang kedua, setiap pemain memiliki sejumlah strategi yang memungkinkan. Untuk lebih tajamnya, sekumpulan tindakan yang dia dapat pilih untuk mengikuti alur permainannya, alur gamenya. Strategi yang dipilih oleh setiap pemain menentukan hasil dari permainan. Jadi diharapkan para pemain itu melakukan permainan dengan banyak strategi gitu, untuk bisa membuka pola pikir bahwa tidak hanya satu jalan gitu untuk menentukan hasil yang puas. Kita harus memikirkan strategi lain dengan kemungkinan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Yang keempat itu berhubungan dengan setiap hasil permainan yang mungkin adalah sebuah kumpulan hasil. Jadi kayak memberi sebuah dampak yang lebih dalam permainan. Kita lanjut kepada kita masuk ke pendekatan dyskinesia ya, yang merupakan lanjutan yang pertama tadi. Jadi di sini ada tindak kriminalitas expect benefit yang kurang lebih seperti expect cost, menghasilkan net benefit. Minimasi tindakan kriminalitas artinya tuh mengurangi expect benefit, menaikkan expect cost, dan mengurangi expect benefit sekaligus menaikkan expect cost secara tidak langsung gitu. Secara benefit itu semua akibat positif, keuntungan, manfaat yang diperoleh ketika berhasil melakukan suatu tindak kriminal. Dengan cost, semua akibat negatif atau kerugian atau biaya ketika tertangkap saat melakukan suatu tindakan. Jadi seimbang gitu. Untuk game teori sendiri itu secara tidak langsung merupakan teori permainan yang merupakan alat analisis yang mempelajari hubungan interaktif antar dua atau lebih dari pihak yang rasional. Kita tadi juga sudah bahas bahwa T11 tahun 1989 menyatakan bahwa jika teori Becker tahun 1968 dianalisis dengan menggunakan game teori, maka setiap upaya peningkatan integritas hukum atau pelaksanaan penanggulangan kriminalitas justru akan menurunkan probabilitas polisi dalam menangani kriminalitas dan tidak menurunkan probabilitas pelaku kriminalitas dalam melakukan kriminalitas. Walaupun terkesan tidak imbang, jadi berusaha untuk melakukan yang terbaik lah. Di game teori juga mempunyai beberapa unsur-unsur gitu, seperti nature, yaitu sebagai pihak probabilitas, atau players, itu merupakan kata lain dari pemain, yang diartikan di sini merupakan individu atau institusi atau negara atau bahkan perusahaan yang terkait dalam permainan tersebut. Strategi, pada pihak strategi ini, di sini tuh strategi itu merupakan langkah apa saja sih yang akan kita lakukan jika menghadapi masalah A, B, C, dan kita harus menyiapkan plan A, B, C, dan payoff, yaitu monetary atau bahkan non monetary. Asumsi dasarnya terjadinya ini merupakan rasionalitas preferential von Neumann-Margulis, atau yang sering diasumsikan bahwa pemain lain sepandai kita. Jadi kita menganggap bukan hanya menyelesaikan dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang kita, tapi juga menggunakan sudut pandang orang lain agar kita tahu bahwa strategi lawan ini A, B, C, dan kita juga dapat mengcounter. Selanjutnya ada common knowledge. Sebagai contoh tuh X tahu bahwa Y tahu kalau X tahu bahwa Y tahu kalau X tahu, ada infinitum. Jadi tahu sama tahu gitu. Contohnya A dan B saling mengetahui gitu. Lanjut,
pada materi hukum dalam pendekatan ilmu ekonomi internasional. Ekonomi institusional atau kelembagaan ini tuh merupakan cabang ilmu ekonomi gitu yang sangat berpengaruh dalam setiap peran-peran institusi yang terkait, itu baik pada tataran makro ataupun mikro maupun baik dari sudut pandang makro atau mikro gitu. Jadi semua itu saling terkait, saling berhubungan karena saling mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita juga tahu bahwa banyak sekali analisis ekonom yang berkecimpung dan tentang hukum dalam ekonomi institusional. Contohnya itu ada pemikiran Douglas Chenord tahun 1990, yaitu hukum law. Hukum law itu sangat terkenal. Itu merupakan bagian dari peraturan resmi yang sekarang kita gunakan, banyak sekarang digunakan. Hukum law tersebut itu dianggap sangat manusiawi atau lebih sering dianggap sebagai hukum yang sangat rasional. Jadi sering atau masih dipergunakan sampai sekarang. Yang kedua itu ada hukum ekonomi, hukum politik, dan kontrak-kontrak perjanjian secara berurutan. Ada peraturan resmi bidang ekonomi, politik, dan kontrak perjanjian. Jadi pemikiran dari Douglas Chenord tahun 1990 ini sering digunakan gitu dalam hukum ekonomi, hukum politik, atau kontrak-kontrak perjanjian antara perusahaan atau bisnis dan lain-lain. Sering digunakan karena dianggap tidak saling menguntungkan gitu. Pada hukum tersendiri memiliki batasan-batasan sesuai hierarkinya gitu kan. Semakin tinggi hierarki hukum ya semakin umum penetapan batasan-batasannya. Begitu juga sebaliknya. Batasan-batasan ini terkait dengan hak dan kewajiban resmi dari pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya Wahyu dari Winda Damanik Raja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.